Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, teman-teman yang ada di Pastori maupun Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara virtual atau secara online melalui Facebook. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh terus dicurahkan kepada kita, dan kita bersyukur hari lepas hari kita boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan apa kita membalas kasih Tuhan selain kita datang untuk memuji memuliakan Dia. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk terus memuliakan nama Dia. Terlebih pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita hari lepas hari. Sampai hari ini kita masuk di dalam Lukas pasal yang ke-23 ya. Saya mengundang sidang jemaat, sahabat Mesbah 2 pagi dan kita semua yang ada di tempat ini membuka Lukas pasal 23. Satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama dari ayat 50 sampai 55 ya. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 55. Saya akan membaca ayat 50 dan nanti akan bergantian ayat 51 dan seterusnya. Lukas pasal 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ayat 52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Sama-sama 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah ya kita yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan terlebih kita yang berbahagia ketika kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Ya saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam pasal 23 ini kita sudah mengetahui ya kronologis bagaimana akhirnya Yesus mati, disalibkan oleh karena putusan Pilatus dan juga desakan-desakan daripada orang-orang Yahudi. Ya, kita melihat secara manusia akhirnya Tuhan Yesus melalui fisiknya dia tanda kutip mati ya. Akhirnya disalibkan, dan inilah yang menjadi titik mula bagaimana kita umat yang berdosa ditebus oleh dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau merenungkan satu pribadi yang sungguh luar biasa. Pasca kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dia melakukan suatu tindakan yang luar biasa ya. Tindakan yang berkualitas, tindakan yang sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik atau satu tema, yaitu adalah tindakan yang menyukakan atau memuliakan Tuhan. Tindakan yang menyukakan hati Tuhan. Ya, kita melihat di sini adalah seorang Yusuf ya, yang bernama Yusuf. Dia seseorang anggota majelis besar ya. Dikatakan di dalam Lukas ini dia adalah seseorang yang baik. Bukan hanya baik tetapi orang yang benar ya. Artinya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Ya, Lukas mencatat Yusuf adalah pribadi yang harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ya, Yusuf Arimatea melakukan sesuatu tindakan yang menyukakan hati Tuhan. Ya, sesuatu tindakan yang bisa dibilang merupakan tindakan yang berani. Ya, di sini mari kita lihat saudaraku yang diberkati Tuhan. Salah satu ciri melalui pembacaan firman Tuhan ini ya, bagaimana seseorang bisa melakukan tindakan yang memuliakan Allah
Yang pertama adalah seseorang tersebut mau melakukan tindakan yang benar, ya, tindakan yang benar, ya. Meskipun kita tahu pada saat itu tindakan yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea ini adalah bisa dibilang sesuatu tindakan yang berani, ya. Karena apa? Apa yang dia lakukan menentang, ya, menentang suara mayoritas, ya. Ya, kita lihat pada saat itu Yesus menjadi suatu pribadi yang sangat-sangat disorot. Bagaimana Yesus dan pengikutnya dicari, ya, dicari untuk dibinasakan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita melihat pada saat Yesus mati, bahkan murid-murid yang ada di dalam circle terdekatnya saja tidak berani mendekati Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat dengan gagah berani Yusuf Arimatea, ya, datang meminta untuk mengambil mayat Yesus, ya. Kita tahu dia adalah seorang majelis, ya, majelis, bahkan kalau bisa dibilang dia adalah anggota Sanhedrin, ya. Di bagian lain mengatakan Yusuf bersama dengan Nikodemus juga yang merupakan anggota daripada majelis tinggi ini, ya. Di dalam ayat 51 dikatakan seperti ini. Ia tidak setuju dengan putusan dari tindakan majelis itu, ya. Artinya apa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Ada suatu keberanian, ada tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini untuk memberikan suatu penghormatan terakhir bagi Tuhan Yesus, ya. Dia berani menentang suara mayoritas, bahkan dia memberanikan diri untuk meminta kepada orang-orang yang berkuasa pada saat itu untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus, ya. Bahkan di ayat 52 dikatakan ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, ya. Saya merenungkan satu bagian ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Seringkali ketika kita hidup di dalam zona yang sudah kita anggap nyaman, kita terkadang abai terhadap kebenaran. Meskipun kita tahu, ya, ada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, ya. Meskipun kita tahu ada suatu ketidakbenaran yang sedang terjadi, tetapi kita abai saja, ya. Kita acuh saja terhadap kebenaran itu, ya. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan bagaimana pribadi ini, Yusuf Arimatea ini adalah pribadi yang benar, ya. Dia berani, dia mau menyuarakan sebuah kebenaran, ya. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menyuarakan kebenaran itu, ya? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah atau mau berani melakukan kebenaran, ya? Meskipun saya yakin dan percaya, saudara yang diberkati Tuhan, ada risiko yang dia ambil, ya, ketika dia memberanikan diri untuk melakukan tindakan ini. Ya, bukan tidak mungkin pada saat itu ia bisa saja dianggap sebagai murid Yesus, lalu dia bisa saja mengorbankan nyawanya, dia mempertaruhkan nyawanya. Bisa saja orang-orang Yahudi yang pada saat itu dengan situasi kondisi yang sangat amarah bisa saja menangkap Yusuf, ya. Tetapi kita melihat di sini dia melakukan tindakan yang berkualitas, dia melakukan tindakan yang memuliakan Allah, dia mau melakukan kebenaran itu, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita terus melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ya. Tentu kita tahu, saudara yang diberkati Tuhan, zaman ini, ya, ada pujian yang mengatakan zaman ini adalah zaman yang jahat, ya. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, saya yakin dan percaya banyak sekali kejahatan yang terjadi. Dan saya yakin dan percaya kita sadar akan hal itu. Nah, di manakah posisi kita? Apakah kita mau menyuarakan kebenaran itu atau diam-diam saja, ya? Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, ya. Yesus mengatakan kita harus menjadi berkat
bagi banyak orang, ya. Bagaimana mungkin kita anak-anak Tuhan bisa menjadi garam dan terang apabila tindakan kita adalah tindakan yang pasif, ya, tidak peduli, ya, tidak tidak suka, ya, tidak, atau bersikap cuek saja terhadap kebenaran, ya. Satu contoh, saudara ini berkati Tuhan, dulu ketika saya SMA, ya, dulu mencontek itu hal yang biasa, saudara, ya. Di sekolah itu mencontek adalah hal yang lumrah, ya. Mungkin kita semua di sini juga pernah, ya, ada yang mencontek ketika ujian atau ulangan, ya, taruh buku di bawah laci, lalu kalau guru tidak memperhatikan, tarik sedikit bukunya, lalu kita mencontek dan mengambil jawaban, ya. Menjadi suatu kebiasaan mencontek, ya. Bahkan teman-teman yang lain mengatakan, udahlah, nggak apa-apa, contek aja, toh nggak ada yang tahu, ya. Sehingga akhirnya mencontek ini menjadi suatu kebiasaan yang dibenarkan, ya. Nah, itu seharusnya tidak boleh terjadi, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, ya, harus berani menyuarakan bahwa itu tidak benar, ya. Contoh lagi, saudara yang diberkati Tuhan, ini contoh di dalam kehidupan saya, ya. Waktu itu saya hidup di dalam circle yang tidak baik, saudara yang diberkati Tuhan. Hidup bersama-sama dengan orang yang hidupnya tidak benar, ya. Mereka merokok, mereka minum minuman keras, mereka mabok, ya, bahkan ada yang sampai drugs, ya. Ya, saya tahu itu, saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi ya saya diam saja, ya. Saya bahkan ikut di dalamnya, ya. Nah, ini posisi yang tidak seharusnya diambil, ya. Kita harus bertolak belakang dengan ketidakbenaran itu, ya. Kita harus berani menentang, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Amin. Ya, kita harus berani melakukan tindakan yang benar, ya. Saya yakin dan percaya ada alasan yang besar mengapa Lukas menuliskan bahwa Yusuf Arimatea seseorang yang baik lagi benar, ya. Karena ada sesuatu hal yang harus kita contoh pada dewasa ini untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Itu ciri pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang benar sehingga kita menyukakan hati Tuhan. Ciri yang kedua yang bisa kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana kita memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Yang kedua adalah kita harus sungguh-sungguh yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita melihat di sini di ayat 53 dan 54 dikatakan seperti ini. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir dimulai. Ya, selain dia adalah orang yang berani dan benar, dia juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia mau berkorban bagi Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bayangkan saudara, di dalam adat istiadat agama Yahudi, apalagi menjelang hari Sabat, sangat diharamkan bagaimana orang Yahudi bersentuhan dengan mayat, ya. Itu adalah sesuatu yang tanda kutip bisa dibilang najis, ya. Tetapi kita lihat Yusuf dan juga kawan-kawan, mereka memberanikan diri, ya, untuk menurunkan mayat Yesus. Di saat tidak ada orang yang berani untuk mengambil tindakan ini, dia berani, ya, dia menanggung resiko karena dia tahu dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Bukan hanya menurunkan dari atas kayu salib, dia membaringkannya, memberikan kain lenan, bahkan menyediakan tempat yang layak bagi Tuhan Yesus, ya. Kita lihat bahkan di ayat 56a dikatakan, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Wow, sesuatu yang luar biasa, bukan? Ya, dia sungguh menghormati keberadaan Tuhan Yesus, ya. Meskipun saya yakin dan percaya juga mereka ada dalam kondisi yang sulit,
tetapi mereka mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka melakukan tindakan yang saya katakan tadi, tindakan yang berkualitas, tindakan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apa kita sudah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan? Saya percaya hidup kita tidak sempurna memang, tetapi hari lepas hari kita harus makin bertumbuh, ya. Kita harus upgrade diri kita sehingga kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Memberikan yang terbaik dimanapun Tuhan panggil kita, ya. Apapun basic pekerjaan kita, apapun hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di dalam pekerjaan, pendidikan, tugas, tanggung jawab, pelayanan, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin saudara bertanya dan berkata, saya kan tidak masuk di dalam pelayanan di gereja, bagaimana mungkin saya memberikan yang terbaik? Di dalam pekerjaan kita juga harus memberikan yang terbaik, ya. Ketika kita bekerja dengan baik, kita menjadi berkat bagi banyak orang lain, itu sudah merupakan suatu tanda kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam pendidikan kita, ketika kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, belajar dengan rajin, sehingga kita mendapatkan nilai yang memuaskan, itu sudah memuliakan nama Tuhan, ya. Di dalam pelayanan kita bertanggung jawab dengan setiap tugas yang dipercayakan, kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan baik, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan segenap hatimu, lakukan itu untuk Tuhan, ya. Surat Paulus kepada jemaat Kolose mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Saudara ini berkati Tuhan, marilah kita belajar, marilah kita melihat dan membuka hati kita, membuka mata kita akan kenyataan di dalam kehidupan dunia ini, ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Apabila pada saat ini kita tersentuh akan firman Tuhan ini dan kita belum hidup benar dan kita belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari saudaraku datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, pada pagi hari ini saya mau memberikan yang terbaik bagimu, Tuhan. Saya mau memberikan hidup saya menjadi pribadi yang benar dan kudus di hadapan-Mu, ya Tuhan. Saudaraku ini berkati Tuhan, banyak hal yang akan merintangi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak hal yang akan menghalangi kita. Kuasa iblis, kuasa jahat tidak tinggal diam untuk menghalangi kita sebagai orang-orang yang menjadi terang dan garam dunia. Banyak hal yang menggoda kita, baik dari circle terdekat maupun yang terjauh. Banyak hal yang menggoda kita. Marilah terus dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan dikuatkan sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi pribadi yang baik dan benar, dan menjadi pribadi yang selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah ciri yang bisa kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini, sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat dan menjadi rema di dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus